9 hal trik untuk bisa cepat hafal kosakata dan tidak mudah lupa. Yang pertama, hal yang paling mendasar adalah hafal Hangul ya. Hangul adalah huruf Korea yang perlu teman-teman hafal sebelum teman-teman belajar kosakata atau menghafal kosakatanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Didi Opa di channel Didi Opa YouTube channel. Tentunya di kesempatan video kali ini Didi bakal berbagi trik dan tips tentang bagaimana cara cepat menghafal kosakata bahasa Korea ya. Ketika kita mempunyai rencana untuk bekerja mengadu nasib ke Korea Selatan, tentunya modal yang paling utama adalah bahasa. Dan dalam belajar bahasa tidak terlepas dari yang namanya menghafal kosakata. Ada berbagai macam trik yang harus kita lakukan untuk bisa cepat belajar bahasa Korea, khususnya hafal kosakatanya. Dan di sini Didi rangkum menjadi 9 hal trik untuk bisa cepat hafal kosakata dan tidak mudah lupa. Bagaimana trik itu kita bahas satu persatu. Sebelumnya intro dulu. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang masih setia selalu mensupport channel Didi Opa. Dan jangan lupa yang baru saja mampir ke channel Didi Opa, subscribe dulu guys ya, karena subscribe itu gratis dan Anda bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Didi Opa YouTube channel yang sekiranya video itu bermuatan materi yang Anda butuhkan dan Anda gunakan tentunya, dan bisa teman-teman share ke media sosial teman-teman ya. Dan seperti yang Didi bilang di awal tadi sebelum intro, ada 9 trik untuk bisa menghafal cepat kosakata. Yang pertama, hal yang paling mendasar adalah hafal Hangul ya. Hangul adalah huruf Korea yang perlu teman-teman hafal sebelum teman-teman belajar kosakata atau menghafal kosakatanya ya. Hafal Hangul terlebih dahulu. Seperti apa sih Hangul? Seperti ini guys ya. Ya, seperti ini, dan rinciannya harus teman-teman hafalkan. Karena huruf Hangul sangat berbeda dengan huruf Latin seperti yang kita baca sehari-hari ya. A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya. Nah, kalau di Hangul ini beda ya, tampilannya beda dan hurufnya pun beda. Jadi kita harus belajar seperti TK lagi ya, membaca huruf Hangul. Itu yang pertama. Nah, ketika kita sudah hafal huruf Hangul ya, dan kita sudah tidak terbata-bata lagi dalam membaca huruf Hangul, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kumpulkan kosakata sebanyak-banyaknya ya. Nah, sebanyak-banyaknya kosakata, sebanyak-banyaknya. Dari mana saja teman-teman bisa dapat kosakata itu, dari aplikasi, dari browser, dari video, dari lagu K-pop, dari drakor, dari manapun teman-teman kumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena semakin banyak kosakata, semakin bagus nanti untuk kita berkomunikasi dengan orang Korea di sana saat kita sudah bekerja. Dan yang ketiga yaitu adalah memilih kosakata yang penting saja sesuai bidangnya. Jika nomor 2 tadi itu kumpulkan kosakata sebanyak-banyaknya, namun untuk yang ketiga ini kita harus memilih dan memilah kosakata yang penting. Maksudnya di sini penting untuk kita pergunakan dalam bidang kerjaan kita. Katakanlah seperti Didi Opa ini bekerja di sektor fishing di Korea Selatan. Maka dari itu Didi harus memilih kosakata yang penting yang berhubungan dengan kapal, berhubungan dengan penangkapan ikan, berhubungan dengan laut, berhubungan dengan nelayan seperti itu. Jadi spesifikasinya harus lebih jelas lagi. Oke, jadi mungkin sedikit
teman-teman mungkin mengerti lah ya. Ibaratnya yang kedua tadi mengumpulkan kosakata sebanyak-banyaknya, yang ketiga memilah dan memilih. Misalkan teman-teman mau ke manufaktur, ya, mau ke manufaktur berarti kosakata yang dipilih yang penting bagi teman-teman yaitu kosakata bidang manufaktur. Baik itu pengelasan, baik itu penyambungan, baik itu perakitan ataupun juga lain sebagainya. Masih banyak soalnya kosakata-kosakata yang lainnya, ya, oke. Dan ketika teman-teman sudah memilih, sudah menentukan bidang kerjaannya dan di situ sudah memilih kosakatanya, yang keempat, mulailah dengan mengucapkan dan tuliskan. Jadi mengucapkan dan tuliskan. Seperti contoh ya, dituliskan kong buhada. Nah, kong buhada. Kong buhada itu artinya belajar ya. Jadi teman-teman harus menulis hanggelnya terlebih dahulu. Kong buhada, baru setelah itu hafal artinya ya. Jadi jangan sekali-kali teman-teman menghafalkan kosakata menulis menggunakan huruf alfabet ataupun huruf Latin ya, yang akhirnya itu akan membuat teman-teman itu lupa huruf hanggelnya bagaimana nantinya ya. Seperti contoh, kita ada salam annyeonghaseyo gitu kan. Teman-teman tulis menggunakan huruf Latin annyeonghaseyo. Nah, artinya mungkin halo gitu kan. Akan tetapi nanti teman-teman akan lupa ataupun juga tidak mengerti bagaimana huruf hanggelnya yang pastinya kayak gitu. Oke. Diucapkan mulai dengan ucapan, diucapkan dan dituliskan ya. Jadi ini untuk mengasah belajar hafal kosakata sekaligus hafal dengan tulisannya kayak gitu teman-teman ya. Yang kelima yaitu rekam suara teman-teman ya, merekam suara teman-teman menggunakan gadget. Tentunya sekarang ini sudah canggih lah ya, menggunakan gadget teman-teman dan jadikanlah itu format MP3 ya. Jadikan format MP3 dan dengarkan suara teman-teman itu, rekaman suara teman-teman itu sesering mungkin ya, berulang-ulang gitu loh. Jadi teman-teman ketika kemanapun itu aktivitas apapun, sesering mungkin teman-teman itu mendengarkan video rekaman teman-teman itu sesering mungkin kayak gitu, agar itu lebih lebih gampang diingat lagi gitu. Lebih lagi kalau misalkan teman-teman ini contoh katakanlah seorang driver ataupun juga seorang supir ya, mendengarkan rekaman dari audio teman-teman ataupun suara teman-teman ini dan sekaligus ada teksnya ya, ada teksnya. Jadi di situ sekaligus kita hafal teksnya, sekaligus kita hafal suaranya kayak gitu. Dan yang keenam ini kayak di sini ya, ada banyak tulisan-tulisan ya. Letakkan tulisan kosakata di tempat yang mudah dan sering kali teman-teman lihat ya. Ya, kayak contoh nih di lemari di sini, karena Didi sering nongkrong di sini nih ya. Kayak gini. Jadi Didi bikin ada banyak kosakata yang baru ya, yang baru Didi temukan dalam percakapan keseharian. Jadi Didi tulis di sini nih. Jadi contoh ya, kayak misalkan kosakata yang baru teman-teman ketahui, jadi tulis saja kayak gitu. Jadi ditempel di tempat yang teman-teman sering lalui, sering lihat dan mudah dilihat kayak gitu. Nah, terus yang ketujuh, kita lanjut aja yang ketujuh lah, menggunakan bantuan aplikasi. Nah, ini sangat penting sekali karena kita sehari-hari itu tidak terlepas dari yang namanya gadget ya teman-teman ya. Kita hampir 1 kali 24 jam itu tidak jauh dari yang namanya gadget. Kadang bahkan tidur pun kita harus dininabobokan sama gadget ya. Kenapa? Karena ada yang susah tidur ya, itu harus mendengarkan musik relaksasi dari pemutar video atau audio gitu. Jadi kita ini tidak bisa menolak kalau kita ini selalu sudah zamannya modernisasi ini, jadi nggak lepas dari gadget. Nah, dari sinilah aplikasi juga bisa dijadikan bantuan untuk belajar kita untuk menambah belajar menggunakan aplikasi itu. Karena di aplikasi juga banyak ya, seperti Mondly Language,
terus juga belajar Hangul. Ketik saja di di Play Store itu banyak sekali yang mendukung belajar teman-teman agar bisa lebih terarah lagi ya. Itu banyak aplikasi yang bisa jadi opsi teman-teman bisa gunakan untuk belajar Hangul dan belajar kosakata. Yang kedelapan, lakukan kerjasama dengan orang lain ya. Lakukan kerjasama dengan orang lain, atau dengan kata lain kita bermitra atau berkanan ya. Jadi kita jangan canggung ngomong bahasa Korea dengan teman kita kayak gitu. Entah itu teman kita satu LPK ataupun teman-teman yang belajar mandiri itu sesama teman yang belajar mandiri juga, atau bahkan teman-teman mempunyai aplikasi semacam TikTok atau kayak Omet TV atau media-media yang bisa berhubungan dengan orang Korea yang yang bisa membantu teman-teman lebih lagi dalam belajar bahasanya. Karena gini ya, di Korea juga ada mahasiswa Korea yang sedang belajar bahasa Indonesia kayak gitu, mempelajari bahasa Indonesia. Itu banyak sekali orang-orang Korea yang ada yang mau mungkin hanya sekedar belajar, bukan mahasiswa juga ada ya. Didi sering temukan di aplikasi di TikTok itu, mungkin di Omet TV juga ada ya. Oke. Dan kerjasama dengan orang lain. Terus yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu buatlah kertas ujian sampel atau latihan ujian kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah merasa ada ibaratnya, saya sudah sedikit bisa nih, pasti teman-teman sudah merasakan pede gitu loh, sudah bisa ngomong bahasa Koreanya gitu loh, kayak semacam perkenalan ya, jagisoge gitu. Jadi teman-teman pasti ibaratnya sudah merasa saya sudah bisa nih, kayak mana sih saya bisa sudah seperti ini, apakah saya sudah bisa ikut ujian kayak gitu, karena kejar target ujiannya nanti 2 bulan lagi atau ujiannya 3 bulan lagi gitu, ujian FS topiknya. Nah, jadi teman-teman harus secara berkala ya, secara berkala itu membuat sampel ujian sendiri kayak gitu. Kalaupun tidak, teman-teman bisa browsing atau lewat aplikasi juga ada ya, itu contoh-contoh ujian bahasa Koreanya kayak gitu ya. Dan itu 9 trik untuk menghafal kosakata. Dan ya, yang kita tambahkan lagi untuk mendapatkan kosakata yang terbaru, yang titik poin nomor 2, Didi kembali ke nomor 2, yaitu mengumpulkan kosakata sebanyak-banyaknya. Ketika teman-teman menghafalkan kosakata baru nih ya, sebisa mungkin teman-teman mengatur waktu di mana kalau misalkan kosakata terbaru itu akan mudah masuk ketika otak kita sedang fresh ya. Ya, biasanya itu di pagi hari, di mana teman-teman belum ada kesibukan. Kalau kita sebagai umat muslim tentunya setelah sholat subuh tidak ada kesibukan. Nah, tidak ada salahnya teman-teman menghafalkan kosakata baru ya. Contoh kalau misalkan kita menghafalkan gada itu pergi, garet sida mengajar, gojit malhada berbohong kayak gitu, bla 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 bla. Jadi di pagi hari itu kita asah dengan kosakata yang baru ya. Misalkan kemarin sudah kita hafal dari 20 sampai 50 kosakata sudah hafal nih. Besok paginya lagi tambah lagi yang baru gitu. Besok paginya lagi tambah lagi yang baru. Nah, ini untuk mensiasati teman-teman yang mempunyai waktu sangat sedikit sekali untuk bisa belajar di formal di LPK-nya ya. Seperti contohnya Didi Opa Juki sendiri, dulu sebelum Didi berangkat ke Korea juga, Didi seorang pedagang ya. Didi seorang pedagang yang paginya itu harus pagi hari sebelum ke LPK itu Didi kadang menyempatkan jualan dulu untuk mencari rezeki di pasar pagi, dan setelah jam 7 berangkat ke kursus ke LPK. Sepulang dari LPK Didi menyiapkan jualan kembali jam 1, pulang dari LPK menyiapkan jualan jam 4, berangkat jualan lagi. Itu keseharian Didi selama proses ke Korea itu Didi lakukan 9 trik ini, 9 tips ini, dan alhamdulillah berkat izin Allah juga ya,
Didi dapat nilai 165 atau 170 waktu itu. Didi kurang ingat pasnya. Yang jelas poin kelulusan waktu itu hanya 60 poin itu sudah lulus. Nah, Didi alhamdulillah lebih banyak ya. 165 atau 170 kurang lebihnya. Didi kurang ingat pas ya. Didi kurang ingat pasnya berapa. Dan kayak gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang berniat mau berangkat ke Korea ya, mengadu nasib ke Korea ya, yang katanya gajinya itu 20 juta guys, 20 juta. Kalau di Indonesia itu, aduh, nyari 20 juta itu kayaknya kita kerja 1 kali 24 jam selama 1 bulan itu. Kalau sebagai saya petani atau pedagang itu nggak bakalan dapet guys ya. Oke, dan semoga tips ini berguna bagi teman-teman yang pemula ya. Baik itu teman-teman yang mau hanya sekedar melancong ya, jalan-jalan, ataupun bekerja buat jalur G2G atau P2P, atau bahkan teman-teman berencana, mohon maaf ya, bekerja ilegal ke Korea melalui jalur tikus. Ini ya itu terserah teman-teman ya, tapi saran Didi jangan. Selama masih ada yang resmi, ikutilah prosedurnya secara resmi agar kita sama-sama enak, taat dalam hukum bernegara ya, baik dimanapun kita berada, baik di Indonesia maupun di Korea. Itu sebaiknya ikuti prosedur dan ikuti hukum yang berlaku. Kayak gitu teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk yang baru saja mampir di video ini dan yang belum subscribe dulu guys, untuk mendukung channel Didi untuk lebih berkembang lagi dan bisa berkarya lagi, semangat konten lagi untuk teman-teman semuanya. Salam TKI Korea, bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.